Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dengan judul motor pompa air satu fasa pada kehidupan rumah tangga. Anggota kelompok 4 yaitu terdapat Muhammad Naufal Dwi Putra dengan NIM 33322400045, Muhammad Haikal 33322400055, lalu Ahmad Najiullah dengan NIM 33322401006. Lalu ada Rizky Darmawan dengan NIM 33322400178. Lalu Ahmad Bayu Ferdian dengan NIM 33322400034. Dan terakhir saya sendiri Muhammad Arbal Ghifari dengan NIM 33322400178. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Najiullah. Oke, selanjutnya di fenomena dalam kehidupan, di mana salah satu fenomena yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rangkaian AC adalah motor pompa air satu fasa yang dapat berputar menggunakan kapasitor. Pompa air digunakan hampir di setiap rumah untuk mengalirkan air dari sumur menuju tandon maupun langsung ke keran. Motor listrik pada pompa bekerja menggunakan sumber listrik PLN sebesar 220 volt AC dengan frekuensi 50 Hz. Pada motor satu fasa, terdapat kapasitor yang berfungsi membantu menghasilkan medan magnet berputar sehingga motor mampu melakukan putaran awal (starting) dan bekerja secara stabil. Kapasitor memberikan pergeseran fase antara arus pada lilitan utama dan lilitan bantu, sehingga terbentuk medan magnet yang cukup untuk menghasilkan torsi awal. Oke, selanjutnya dijelaskan Muhammad Noval Dwi Putra. Penjelasan fenomena. Motor induksi satu fasa sebenarnya tidak dapat berputar sendiri apabila hanya menggunakan satu lilitan utama. Hal ini disebabkan arus AC satu fasa hanya menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah tetapi tidak berputar. Agar motor dapat berputar, dipasang sebuah kapasitor yang dihubungkan dengan lilitan bantu. Kapasitor menyebabkan arus pada lilitan bantu mengalami pergeseran fase terhadap arus rotor memperoleh torsi awal dan mulai berputar. Setelah rotor berputar, medan magnet tersebut mempertahankan putaran motor selama pompa bekerja. Prinsip ini merupakan penerapan rangkaian AC yang memanfaatkan sifat kapasitif dalam sistem listrik. Di dalam motor terdapat dua lilitan, yaitu kumparan utama sebagai jalur utama arus listrik, kumparan bantu yang dihubungkan dengan kapasitor untuk menghasilkan pergeseran fasa. Kedua kumparan tersebut merupakan induktor karena berupa lilitan kawat yang menghasilkan medan magnet saat dialiri arus listrik. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Bayu Ferdian. Dalam fenomena ini terdapat fenomena yang terjadi pada proses kerja motor pompa air satu fasa, yaitu adalah yang pertama, listrik AC dari PLN masuk ke motor pompa, yang dimana tegangan sebesar 220 volt AC ini mengalir menuju lilitan utama dan juga lilitan bantu. Yang kedua, arus melewati kapasitor. Kapasitor ini menyebabkan arus pada lilitan bantu mendahului arus pada lilitan utama, yaitu fase shift. Selanjutnya, terbentuknya medan magnet yang berputar. Gabungan kedua medan magnet tersebut akan menghasilkan medan magnet yang berputar dan mengakibatkan rotor mulai berputar. Medan magnet yang memotong batang-batang rotor sehingga timbul arus induksi. Timbul gaya elektromagnetik tersebut menjadi interaksi medan magnet stator dan rotor menghasilkan torsi sehingga rotor dapat berputar. Yang terakhir, terdapat air yang terpompa. Impeller yang berputar menghasilkan gaya sentrifugal sehingga air terhisap dari sumber air dan didorong menuju pipa distribusi atau tangki penampungan. Selanjutnya akan dibaca oleh Muhammad Haikal. Weh, berarti edit dulu itunya ngomongnya. Baik, selanjutnya dibaca. Ya udah. Selanjutnya
ada hubungan dengan rangkaian AC dan analisis fisika, yang di mana fenomena ini berkaitan langsung dengan materi rangkaian AC. Pada motor pompa air terjadi beberapa proses fisika. Hal-hal itu beda hal, terbagi dua itu hal. Kanan kiri. Kiri gua dulu baru kanan Haikal kan. Jangan digabungin. AC dan analisis fisika. Fenomena ini berkaitan langsung dengan materi rangkaian AC karena melibatkan yang pertama ada resistor dilambangkan dengan R, yaitu hambatan lilitan motor menyebabkan sebagian energi berubah menjadi panas. Selanjutnya ada induktor atau disimbolkan dengan L, lilitan motor memiliki motor menyebabkan sebagian energi berubah menjadi panas. Selanjutnya ada kapasitor, yang dimana kapasitor ini memberikan beda fase arus sehingga motor memperoleh torsi awal. Yang keempat ada frekuensi, yang dimana motor dirancang bekerja pada frekuensi 50 Hz. Perubahan frekuensi akan mempengaruhi kecepatan putaran motor. Selanjutnya itu ada impedansi, yang dimana gabungan hambatan resistif dan reaktansi induktif maupun kapasitor menentukan besar arus yang mengalir pada motor AC. Dilepas belum? Selanjutnya ada manfaat dari fenomena. Ke-1, mempermudah pengambilan air dari sumur. Kedua, menyalurkan air dari tandon secara otomatis. Ketiga, menghemat tenaga manusia. Keempat, mendukung kebutuhan rumah tangga secara seperti mandi, mesin cuci, dan memasak. Kelima, menggunakan pada sistem irigasi pertanian. Keenam, digunakan pada industri sebagai sistem distribusi air. Ketujuh, kapasitor membuat motor lebih mudah dihidupkan. Ke-8, motor bekerja lebih efisien dan stabil. Ya, selanjutnya, motor pompa air satu fase merupakan contoh nyata penerapan rangkaian AC dalam kehidupan sehari-hari. Motor memanfaatkan kombinasi resistor, induktor, dan kapasitor. Kapasitor menghasilkan pergeseran fasa arus sehingga berbentuk medan magnet berputar yang menggunakan motor menghasilkan torsi awal dan bekerja secara stabil. Dengan prinsip tersebut, energi listrik AC dan PLN dapat diubah menjadi energi mekanik untuk memompa air secara efisien sehingga sangat membantu kebutuhan rumah tangga, pertanian, maupun industri. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.